Di waktu itu ada seorang ibu-ibu datang dari pedalaman di Provinsi Riau. Dia bawa anak yang menderita mikrosepalus. Kalau hidrosepalus kan kepalanya membesar gitu ya. Kalau mikrosepalus itu kepalanya mengecil. Jadi Oh, bayi itu gitu. mengecil Iya. kepalanya. Jadi seperti menciut. Nah, seperti dihisap itu menciut kepalanya. Dan dia tidak dapat tempat tidur di rumah sakit. Tidak dapat tempat tidur, dia tidak punya biaya, dan kemudian dia terlantar ketika itu. Boleh dikatakan terlantar gitu ya. Baiklah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu seorang jurnalis dan juga filantropi di Sumatera Barat, yaitu Bapak Elvion Julinit. Apa kabar Pak siang hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, Rita Oke, sehat? Alhamdulillah sehat Sehat, Pak. siap. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan Bapak sekaligus nanti ada hal-hal yang bisa menginspirasi kita semua. Oke, langsung saja ya. Eh, iya Pak, kemarin kan kita dapat kabar Bapak kan sudah 13 tahun jadi jurnalis Ya. dan bahkan sampai ke Afrika Pak gitu. Kalau boleh tahu itu bagaimana sih pengalamannya selama jadi jurnalis Pak? Ya, saya memang memulai kegiatan jurnalis itu sejak tahun 1997 ya. Iya Pak. Tahun 7 secara profesional, baik itu di media radio, kemudian juga di media surat kabar. Jadi sudah berpindah-pindah tempat, tapi di radio itu sekitar lebih kurang 3 tahun, termasuk juga di kantor berita radio, dan juga ada di radio-radio lokal. Tapi bukan menjadi penyiar memang, tapi menjadi reporter berita, dan termasuk juga dalam desk beritanya. Nah, kemudian baru masuk ke media cetak itu. Kebetulan di tempat saya bekerja itu dulu dia punya satu grup radio dan grup media cetak. Karena melihat kita itu melakukan kegiatan jurnalis yang dikira cocok oleh surat kabar, maka ditariklah saya ke surat kabar. Ketika itu bernama Rio Mandiri, kalau sekarang itu bernama Haluan ya, Oh iya Haluan. Pak. Nah, selama 13 tahun saya di media cetak ini ya selama 13 tahun di jurnalis ini dan 10 tahun di media cetak. Alhamdulillah itu ya memiliki pengalaman tersendiri bagi saya, karena memang ada tiga hal yang bisa kita membuat jalan-jalan itu tidak bayar. Iya Gitu Pak. ya. Yang pertama itu adalah menjadi wartawan. Kalau kita jadi wartawan tuh kemana-mana nggak bayar. Kita ikut kemana gitu ya, kita ikut kunker, kita ikut reses, kita ikut kunjungan pihak tertentu, kita dibayarkan, Iya. bukan dibayarkan gitu ya, dibayarkan perjalanan kita, bahkan sampai ke luar negeri kita dibayarkan karena kita menjalankan tugas jurnalistik. Itu salah satu bentuk ya tanda kutip gitu ya nikmatnya menjadi seorang wartawan. Iya Pak. Yang kedua itu adalah menjadi relawan itu adalah orang yang bekerja untuk kemanusiaan. Kita nggak bayar, justru kita dibayarkan, artinya kita mengabdikan diri kita. Kita kemudian difasilitasi oleh pihak lain atau pihak tertentu atau lembaga kita untuk pergi. Nah, yang ketiga itu adalah baru anggota dewan. Anggota dewan. Itu Iya kabar Pak. juga dia. Anggota dewan itu juga dibayarkan oleh negara. Nah, saya bercita-cita mencukup untuk dua ini saja. Jadi relawan dan menjadi wartawan. Gitu. Nah, selama menjadi wartawan ini memang ya banyak hal-hal yang bisa kita jadikan bahan pelajaran bagi saya gitu ya, terutama dalam berinteraksi dengan banyak orang, membaca perilaku, kemudian terutama tentu adalah menjalankan tugas jurnalistik kita, menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya seakurat-akuratnya kepada khalayak. Iya Gitu Pak, ya. masyarakat umum. Apalagi kita berada dalam ring satu pemberitaan, misalnya kita kalau ring satu biasanya kan temannya ya seperti gubernur gitu ya, kapolda atau kejaksaan tinggi dan lain sebagainya. Itu pernah juga saya rasakan, dan itu memang ada suka dan dukanya juga. Tapi yang lebih nikmat lagi adalah kita bisa berkawan dengan orang-orang biasa, dengan orang-orang masyarakat biasa yang kemudian memang dia membutuhkan dukungan kita dalam segi pemberitaan. Misalnya orang yang anaknya sakit, ada orang yang tertimpa musibah, Iya. atau orang yang tertimpa bencana, atau orang mengalami satu hal yang dia pun tidak punya wadah atau suara untuk menyampaikan. Maka kitalah yang menjadi perpanjangan dari
Perpanjangan tangan dari perpanjangan orang tangan tersebut mereka, ya Pak. Iya. perpanjangan tangan mulut mereka untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, awal saya itu mulai beralih pindah lapangan lah gitu ya. Iya Pak. Dari jurnalistik itu kepada filantropi itu. Satu saat di waktu itu ada seorang ibu-ibu datang dari pedalaman di Provinsi Riau. Dia bawa anak yang menderita mikrosepalus. Kalau hidrosepalus kan kepalanya membesar gitu ya. Kalau mikrosepalus itu kepalanya mengecil. Jadi bayi itu gitu, mengecil iya. kepalanya. Jadi seperti menciut. Nah, seperti dihisap itu menciut kepalanya. Dan dia tidak dapat tempat tidur di rumah sakit. Tidak dapat tempat tidur, dia tidak punya biaya, dan kemudian dia terlantar ketika itu. Boleh dikatakan terlantar gitu ya. Kebetulan kita ketemu dengan yang bersangkutan dan dia tidak punya uang untuk berobat. Di saat itulah saya coba tuliskan sebuah tulisan kaki ya, tulisan kaki tentang cerita bagaimana kisah perjuangan ibu tersebut untuk berjuang mengobati anaknya. Mengobati anaknya. Dan alhamdulillah kemudian memang besoknya dibaca oleh anggota dewan. Anggota dewan itu kemudian langsung mengontak pihak rumah sakit. Akhirnya ketika itu dia dapat tempat tidur dan Iya, dilayani dengan baik oleh rumah sakit. Bahkan bukan itu saja, banyak orang yang pun datang, ada anggota dewan, ada ketua DPRD, ada sampai wali kota, ada pejabat juga yang datang ke rumah sakit. Mereka pada ramai-ramai memberikan uang kepada ibu itu. Nah, kemudian saya tanya, gimana ibu kondisi sekarang? Alhamdulillah Pak, sampai capek saya salaman dan terima uang katanya. Nah, ini kan luar biasa. Itu Iya, Pak. kita nggak bisa ngasih uang kepada orang itu, tapi kita bisa membuatkan jalan agar dia itu bisa terbuka jalannya sehingga dia bisa mengobati anaknya. Nah, itu awal-awal gitu. Tapi sebenarnya saya sejak tahun 90 bukan 90 tahun 2000 saya sudah mulai juga di dunia filantropi, tapi itu cuma sebentar 1 tahun, kemudian saya pindah ke jurnalis, kemudian pindah lagi ke filantropi. Oh, berarti masih random gitu ya Pak? Masih random ya. Kalau dulu itu kan waktu saya masih mahasiswa. Oh gitu Pak. Mahasiswa saya sudah jadi relawan juga di sebuah lembaga gitu ya di Sumatera Barat, dan baru-baru ketika itu baru berdiri dan langsung dikirim ke Nias saya begitu. Ke Nias. Waktu itu ada banjir air bah ya di Nias. Nah, itu saya baru pertama kali merasakan bagaimana gelombang yang besar ya, naik kapal ya dari Teluk Bayur ke Gunung Stoli gitu ya. Dan kita masuk ke daerah yang boleh dikatakan ya bukan daerah yang familiar dengan kita gitu. Itu daerahnya ya boleh dikatakan mayoritas saudara kita beragama yang lain. Iya, Ke sana Pak. Nias. Nah, kita masuk ke sana. Nah, begitu. Itu pengalamannya juga luar biasa ketika itu saya rasakan pertama kali itu. Nah, begitu. Oke Pak. Berarti kan awalnya Bapak terinspirasi jadi filantropi itu kan karena menemui ibu-ibu yang anaknya sakit tadi ya Ya, Pak? di antaranya salah satunya itu. Salah satunya itu. Ya. Oke, berarti Rinta dengar kabar juga kalau Bapak ini kan pendiri sebuah lembaga Lazis Mitra Umat Madani di Iya. Sumatera Barat. Iya. Nah, itu dari tahun berapa sih Pak Bapak dirikan itu gitu Pak? Ya, saya sebelumnya sebelum mendirikan lembaga ini memang bekerja di lembaga kemanusiaan juga, Iya. yang nasional dan internasional. Dulu namanya Human Initiative, sekarang namanya. Dan itu saya selesai mengabdi tahun 2016. Nah, setelah selesai itu timbul sebuah pemikiran dan ide dari kita setelah melakukan berbagai kajian dan kemudian pengamatan. Rasa-rasanya belum ada lembaga filantropi yang berpusat di Padang atau di Sumatera Barat. Maka waktu itu timbullah satu keinginan bagaimana kalau kita bikin sebuah terobosan agar ada juga lembaga ini berdiri di Kota Padang. Karena maaf kata gitu ya, sebagian besar lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Barat ini hanyalah perwakilan dari lembaga yang berpusat di Jakarta, Iya, ataupun Pak. juga di daerah yang lainnya. Mereka hanya perwakilan. Nah, sedangkan saya bercita-cita bagaimana kalau misalnya pusatnya di Padang, perwakilannya di Jakarta gitu ya. Iya, Pak, Cabangnya dibalik. seperti itu, kita balikkan sekarang kondisinya. Nah, itu salah satu cita-cita besar gitu ya, yang ingin kita wujudkan. Nah, kemudian tahun 2016 saya bersama teman-teman ada 5 orang di berbagai lintas bidang. Saya ada dari UIN,
ada dari UNAN, ada dari ya macam-macam, dan gelarnya beragam gitu ya. Ada yang insinyur, ada yang sarjana ekonomi, ada yang sarjana pertanian, saya sarjana agama, berkumpul gitu ya, bikin sebuah lembaga yang namanya Al-Aziz Mitra Umat Madani. Iya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah terus masih eksis, dan kita memang fokusnya ke pemberdayaan. Pemberdayaan. Ya. Kalau boleh tahu Pak, itu skopnya itu emang diprioritaskan Sumatera Barat kah, atau sudah banyak menjalin kerjasama untuk keluar atau gimana gitu Pak? Ya, kita memang pertama-tama tentu adalah ke Sumatera Barat dulu ya. Iya Pak. Ini ada sebuah, saya sampaikan juga, ada sebuah kajian ya, sebuah lembaga kajian yang namanya PIRAK namanya. Pira. Saya juga membaca laporan ini. Ini juga menjadi salah satu dasar mengapa saya dan teman-teman tergerak untuk membuat lembaga ini. Selain untuk membuktikan bahwa tingkat kedermawanan masyarakat ini memang besar, kemudian bagaimana cara memberdayakannya. Nah, dalam hasil penelitian PIRAK itu disurvei beberapa negara di Indonesia, termasuk di Indonesia, Inggris, Amerika, Perancis gitu ya, disurvei oleh lembaga ini. Ternyata Indonesia itu adalah negara yang paling atas tingkat kedermawanannya. Oh, paling atas Ya, Pak. paling Iya. nomor 1 dia, justru mengalahkan Perancis, Inggris, dan Amerika orang-orangnya gitu ya. Nah, kemudian disurvei lagi oleh lembaga ini, dihimpunlah berapa provinsi di Indonesia, termasuk dalamnya DKI Jakarta, provinsi-provinsi yang ada di Jawa dan di Sumatera, termasuk dalamnya Sumatera Barat. Ditemukan hasil bahwa ternyata orang Sumatera Barat ini yang paling dermawan di antara provinsi yang ada. Nah, ini kan luar biasa gitu ya, orang Sumatera Barat orang yang paling dermawan. Tentu kita melihat dermawannya seperti apa gitu ya, terlepas dari apakah dia berzakat, berinfak atau lain sebagainya. Tapi dalam bentuk praktiknya memang masyarakat kita itu baik di ranah ataupun di rantau itu dia memiliki tingkat kedermawanan yang mengalir gitu ya, seperti air, cair dia dan sangat cepat. Orang di jalan minta-minta dikasih gitu ya, orang ketemu di mana dikasih, orang minta bantuan ke rumahnya dikasih, apalagi pas lebaran ada anak-anak datang gitu kan dikasih, nggak pernah berhitung dia gitu ya, nggak pernah berhitung dia pengembalian dan macam-macam, yang penting dia gemar memberi. Iya Pak. Nah, tapi saya nggak tahu juga apakah karena gemar memberi ini juga menyebabkan banyak pengemis di jalan, nggak tahu juga ya. Nah, tapi ini butuh survei gitu ya. Tapi saya berharap tidak gitu ya. Tapi intinya adalah kedermawanan orang awak ini sangat luar biasa. Nah, ini menjadi pencetus juga bagi kita bagaimana caranya menjembatani kedermawanan dari masyarakat Sumatera Barat ini, baik yang ada di ranah dan di rantau, sehingga dia bisa berdaya. Karena memang salah satu karakter orang awak ini dalam berzakat misalnya kan, berzakat, berinfak, bersedekah. Dia kadang-kadang bekerja di rantau, sebagian mungkin disalurkan di sana, tapi sebagian besar lagi dibawanya pulang kampung dia. Iya Pak. Nah, dana zakat, infak, sedekah ini. Saya dengar cerita dulu ada seorang pedagang emas di asal Sumatera Barat, zakatnya saja sampai 2 miliar setahun, pedagang emas di Jakarta. Tapi kemudian ada juga sebagian orang ketika dia pulang, dia justru beli kain sarung 1 truk, dibagi-bagikanlah kain ini kepada masyarakat semuanya. Padahal itu dana zakat gitu ya. Ada juga orang kemudian pulang kampung dari rantau, dibagikannya uang ini 100 ribu ke masyarakat. Akhirnya orang berebut dengan uang itu. Tapi kemudian setelah itu selesai, ya selesai, orang miskin tidak berkurang. Iya Pak. Nah, malahan orang miskin ini semakin senang loh Pak, semakin gitu senang kan. gitu ya. Setiap Dia tahun dia tahu. dapat gitu ya. Iya. Nah, itu yang terjadi. Bukannya mengentaskan kemiskinan, justru Menambah, iya, Pak. menetaskan kemiskinan yang baru. Iya. Nah, jadi makanya salah satu tagline kita itu, saya bikin lembaga ini adalah jembatan peduli ranah dan rantau. Jadi kalau orang rantau bingung mau kemana nih kita salurkan, ya kita siap membantu para perantau ataupun juga masyarakat yang ada di Sumatera Barat, bagaimana dana zakat, infak, sedekah ataupun juga dana-dana yang lainnya mereka yang ingin salurkan itu bisa tersalur secara tepat. Iya, nggak salah sasaran gitu Nggak Pak. salah Iya. sasaran. Ya. Nah, di antara yang perlu kita pertegas itu adalah dia dana ini ada 2 penyalurannya, ada yang charity, ada yang produktivitas. Nah, kalau saya lebih cenderung bagaimana dana-dana ini betul-betul digunakan untuk produktivitas. Artinya kan kemandirian, ada Iya, Pak. perubahan-perubahan.
Kalau charity kan misalnya kan orang kelaparan dikasih nasi, dikasih makan atau dikasih bantuan sembako, itu memang dibutuhkan juga memang. Cuma porsinya mungkin tidak boleh lebih banyak daripada pemberdayaan. Kalau Iya. dia 100% mungkin 30% untuk charity atau karitas itu. Yang 70% kita alihkan ke pemberdayaan. Karena orang lapar nggak mungkin disuruh dia menanam padi dulu, gitu, Iya, berdagang Pak. dulu, berjalan dulu. Dia harus kasih makan hari itu gitu kan. Iya, Karena Pak. mati dia gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang sudah bisa berusaha nggak dikasih modal, nah makanya sama dengan tadi itu sama kita dengan menetaskan kemiskinan baru, bukan mengentaskannya gitu. Oke, berarti di lembaga Lazis Mitra Umat Madani ini kan lebih banyak kan ke produktivitas tadi kan Pak, Iya, gitu. Lebih sedikit charity-nya kan itu Pak. iya. Itu kalau boleh tahu Pak, sejauh ini udah berapa sih masyarakat yang di pemberdayaan gitu Pak? Iya. Kalau kita ya, kalau mungkin sebagai konsep yang perlu saya jelaskan, kita itu memang ada 2 program unggulan kita dalam program ekonomi ya. Nah, kita dalam program ekonomi itu lebih mengedepankan program pemberdayaan keluarga. Oh gitu ya, keluarga. Jadi kita memang menggunakan basis keluarga sebagai basis pemberdayaan kita. Misalkan pemberdayaan itu siapa kepala keluarganya, maka itulah yang kita kuatkan lebih dulu untuk dimandirikan. Nah, termasuk juga janda gitu ya, Iya, Pak. kemudian ada juga anak-anak muda yang kemudian dia tidak punya akses untuk modal usaha. Nah, sebenarnya kalau saya lihat kebanyakan dari masyarakat kita ini tidak ada yang malas sebenarnya, gitu ya. Cuma mereka ini hanya terkendala dalam akses modal aja, kesempatan modal usaha. Oh iya Pak. Nah, saya buktikan itu ketika mereka dikasih modal ini, mereka justru bekerja dia. Apalagi dia menjadi kepala keluarga gitu ya, dia pasti punya tanggung jawab. Dia Iya, ingin, Pak. gak mungkin dia berpikiran untuk gagal. Nah, tapi memang 1-2 mungkin ada juga gitu ya. Ini dana Iya, bantuan, ini uang jatuh dari langit gitu ya. Kasih modal justru dibelikan ke hal yang lain. Iya, Tapi Pak. kita punya cara untuk mengantisipasinya. Kalau boleh tahu apa sih caranya Pak? Nah, kalau di Mitra Umat ini ya, jarang kasih duit, Oh dia langsung berarti, kasih barang. oh gitu Pak. Nah, jadi Iya. kalau misalnya ada ibu-ibu datang atau mustaik datang, dia butuh bantuan, dia ingin berusaha. Ibu jual apa? Saya mau jualan goreng. Oke, baik. Apa yang dibutuhkan untuk jualan goreng? Mungkin goreng pisangnya atau kualinya atau minyak gorengnya berapa kilo, tepungnya berapa, garamnya berapa, bungkusnya berapa, gitu ya. Kompor gasnya butuh apa tidak, gasnya dengan sekalian, oke, berapa jumlahnya? Kita hitung. Nah, setelah itu baru kita ajak dia langsung belanja ke pasar. Oke, berarti didampingi ya Pak? Didampingi belanja Iya. ke pasar. Bu, butuh apa ini? Nah, sekarang barang sudah ada gitu ya. Kalau barang sudah ada, apalagi yang mau dilakukan? Nggak sempat lagi dia pindah, nggak sempat lagi dia singgah ke toko ponsel beli pulsa, beli Iya. HP baru gitu ya, atau beli sepatu, nggak cocok lagi dia. Jadi kita sudah harus kalau mustahiknya cerdik, kita harus lebih cerdik lagi dalam hal ini. Jadi kita bikin antisipasi, karena ini dana amanah dari umat, zakat, infak, sedekah. Maka kita harus kawal juga, dia harus tepat pada sasarannya. Itu salah satunya Iya Pak. strateginya. Oke, sangat menginspirasi sih Pak. Em, Kemudian yang untuk di luar Sumbarnya gimana Pak, programnya gitu Pak? Mungkin bisa diberitahu gitu Pak. Ya, alhamdulillah ya, kalau dalam skala lembaga gitu ya, alhamdulillah respon dari masyarakat kita itu dari ranah dan rantau itu memang cukup besar ya, cukup Iya, antusias lah ketika kita menyampaikan lembaga kita ini. Dan kalau boleh dibilang sekitar 60% donasi itu masuk dari rantau. Jadi kita donasi 60% dari rantau, sebagian baru kemudian dari masyarakat-masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita kalau di luar daerah, kita berkoordinasi juga atau bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga sejenis gitu ya. Misalnya terutama kalau ada musibah-musibah, kebakaran atau bencana alam seperti gempa, gitu ya, galodo, banjir dan sebagainya. Iya. Nah, seperti daerah kemarin ada gunung meletus. Nah, Yang di kita ikut, Pasaman Barat, Pak. kita Iya. ikut membantu dalam penggalangan donasi. Kemudian kita ada juga bangun rumah bagi penduduk di sana. Nah, termasuk juga kita sudah sampai ke Palestina, terutama di program kurban dan di Ramadan. Nah, langsung ke Gaza ya. Tapi memang kita punya jaringan di sana yang kita percayakan dalam penyalurannya. Iya, Nah, Pak. begitu. Jadi
kalau sekarang kan tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Iya, Pak. Kita mungkin ada di Sumatera Barat gitu ya. Tapi kan dunia ini luas dengan adanya media sosial. Nah, media sosial, kemudian ya internet dan lain sebagainya. Jadi kita tidak akan terbatas, ruang lingkup kita hanya sebatas satu tempat geografis saja. Badan kita mungkin ada di Sumatera Barat, tapi kita bisa menjangkau kemana-mana. Salah satu buktinya itu tadi, dengan ada donatur kita itu bisa datang dari mana. Bahkan donatur kita itu ada yang dari Qatar, ada dari Sydney, ada dari Jerman, ada dari Malaysia bahkan. Yang ketika kita tawarkan program, mereka ikut serta. Nah, begitu. Ini menunjukkan bahwa dunia ini memang kalau kita kelola dengan baik lembaga ini, kemudian kita kombinasi dengan kemajuan dunia digital, nah dia akan berkembang jauh lebih cepat dari yang kita pikirkan sebelumnya. Mungkin selama ini masih kurang koordinasi gitu Pak, kurang mempromosikan juga kan Pak gitu. Makanya banyak orang-orang yang tidak tahu kan dan tidak kayak nggak punya arah gitu kan kemana gitu Pak. Iya, dia emang sekarang ini emang udah zamannya dunia digital sekarang, nggak tak mau suka tidak suka, ini emang sudah zamannya. Kita tidak bisa menolak keberadaan media digital atau kan yang dulu dikhawatirkan orang tentang globalisasi akan membuat satu hal yang negatif, nggak bisa ditolak sekarang. Dia sudah terjadi gitu ya. Yang dapat kita lakukan adalah kita berada di dalamnya dan kemudian kita pandai bermain di dalam arus informasi ini. Nah, begitu. Jadi kita tidak bisa meninggalkannya. Nah, oke. Pak, mungkin sampai di sini dulu sih bincang-bincang kita kali ini gitu Pak. Mungkin lain waktu kita bisa membahas hal-hal yang lebih menarik lagi Pak gitu. Boleh, siap. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baiklah, itu bincang-bincang kita bersama Bapak Elvion Julinit, yaitu seorang pendiri Lembaga Lazis Mitra Umat di Sumatera Barat, tepatnya Kota Padang. Oke, baiklah, saya Rinta Varianti beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan jangan lupa tetap saksikan podcast Deka TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.